Bagaimana jangan sampai tersandra, jangan sampai ya kalaupun ada sandra menyandra gitu dia dieliminasi, jangan pula dinikmati. Ini kan yang repot itu dinikmati, disandra, jangan pula gitu loh. Artinya kalau itulah yang harus kita hilang karena sandra itu terus terang aja tidak edukatif, sandra itu sangat negatif. Ngeri itu kalau negara sama Para pemimpin. pemimpin dan kemudian tatanan hukum dilakukan begitu. Fufu Papa tidak ada itu. Datar dan cyber yang terkenal yang kuat kita punya, militer punya sudah kerja. Itu cyber sudah periksa semua. Bagian cyber daripada Mabes Polri sudah periksa semua. Sudah tak ada itu. Kan ada, digantung. Iya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Gitu loh. Penyandra tadi. Iya, dia jadi sandra. Ada kasus kalau Fufu Papa gitu kan. Ada apa itu? Ya sama dengan itu. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat ijazah SMA. Cari lu, Priono, ijazah SMA aku di laci itu. Gitu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Gak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban ada peradilan lah dibikin. Peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya, jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Jadi tidak mudah untuk melakukan begitu aja hal-hal yang sama sekali akal sehat dirusak gitu loh. Bagaimana situasi kebatinan Mbak Mega hari ini, Bang? Melihat ini kan 3 presiden ini kan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY adalah orang-orang yang mungkin di titik terendahnya Bu Mega lah yang nolong mereka. Ini kadang-kadang ya bukan aku mau cemburu atau iri sama Mega. Kadang-kadang di luar dugaan kita dia kerjain yang nggak terpikir kita. Orang lagi semua gawat bicara begini, tahu nggak apa yang terjadi? Dia pikir ke kebagusan tanamannya di sana banyak kali, nyiram dia ini. Pernah tertangkap bahasa sama aku berapa kali gitu. Emang ada apa-apaan kata dia? Tak tahu dia udah topik. Gila itu berapa kali? Nyiram banyak tanaman kesayangannya. Dulu sampai dia ada 2 kali ke rumahku itu ngambil tanaman yang istriku punya yang antik-antik. Orang pada genteng di Tukumar, orang pada apa? Di sana cari, gak ada juga mau kasih tahu di mana, dia udah cari sendiri pergi kebagusan. Mukanya inosen, nyiram. Jadi Bu Mega sesantai itu, Bang? Sesantai itu. Wah itu ban hitam tuh gue lihat. Ban hitam yang gitu-gitu. Dan dia suaminya kan keras. Gak gampang Taufik gitu. Dan dia sering ribut orang itu 2 gitu loh. Dan bagi ukuran politisi, Bu Mega hari ini politisi paling matang ya? Oh iya. Iya Bang ya? Iya. Dan banggalah kita. Begitu cerita SBY tidak lepas daripada jasanya Mega. SBY sendiri ngaku cerita ke saya mengenai bahwa dia di Wongke. Saya sudah di Comberan Mas Panda, dijadikan orang. Gitu. Ini bukan tafsir orang loh, dari dia sendiri. Iya kan? Jokowi paling ngelongso dia waktu awal. Mas kenapa enggak ini? Belum kasih tahu ibu. Tunggu ibu. Wah misalnya ini, wajari dia ngelawan Mega. Wajari, aduh nyesal juga gue. Itu masuk kalau di mahkamah militer mau diadili, aku ikut terlibat loh. Bagaimana bisa terdakwa ini menjadi pengkhianat? Panda ambil aneh, majukan saksi Panda gitu kan. Panda kau ajarin apa dia? Kau ajarin apa dia? Kenapa jadi berkhianat dia gitu?
Aku ajari dia ngelawan. Begitu Luhut nggak diterima di kabinet karena Mega nggak setuju, ajari dia ngelawan Mega. Sampai gitu. Padahal gua hubungan sama Luhut tuh karena Trimedia Panjaitan. Ya kan, CS gua sama dia kan gak kenalan sama Luhut. Ya. Tapi si Trimedia ini lagi sering ngajak-ngajak gua. Sampai Trimedia ini manggil kami berdua, dipanggil Mega. Aku lihat kalian dua dekat sekali ya, lebih dekat sama ini gitu. Ya itu terjadi. Ini nanti si Trimedia dia senyum-senyum dia dengar apa ini. Ditegur Mega. Ya. Jadi bisa bayangkan bagaimana ngemannya bukan saja saran, bukan saja anjuran atau dorongan, sikap yang tegas dari semua selakorde yang di DPRD, yang di Menteri segala macam mendukung Jokowi. Itu konkret, gitu loh. Atas bantuan Mbak Mega. Iya, lo yang mengarahan dia, Perintah. arahan dia, gitu loh. Maka hampir tidak masuk lagi di akal sehat. Dia bisa hianati. Gak masuk di akal sehat itu loh. Iya. Apalah yang mempengaruhi? Apalah. Lihat videonya Gibran tuh. Saya minta kepada seluruh rakyat untuk memilih Ganjar. Ya, jangan lupa nanti pada hari pemilu, pilihlah Ganjar Pranowo. Ngomong lagi dari Medan, pilih kata Bobi lagi. Apa tiga-tiga ini sudah latihan ngibul apa? Atau menjadi hal yang ini? Atau janganlah Pak, nanti kita dibilang berbohong. Atau janganlah nak, jangan ada nggak itu? Atau mereka nikmati? Atau mereka Ngeri itu kalau udah nikmati. Iya. Udah resah dia, Pak, kita tipu dia gitu-gitu. Udah ini dia. Iya. Wah, ngeri itu. Tapi pikirku ini Bang, Tuhan masih baik ke PDI Perjuangan Bang. Ya, Dibukalah tabir Pak Jokowi sebenarnya dengan waktu yang cepat gitu Bang. ya. Aku nggak bisa ngebayangin waktu Masto itu bikin tulisan di Kompas yang menuliskan bahwa Pak Jokowi calon ketum Iya, paling iya, bagus iya. ya. Kalau itu terjadi dan belum terkuak ini Pak Jokowi aslinya, wah nggak tahu Bang saya PDI akan seperti apa. Iya. Guntur Soekarno Putra tulisan. Iya. Kolomnya di Kompas itu, ya. Kalau ya, Itulah kepolosannya Guntur. Iya, polot ya. anak Soekarno pun nggak bisa membaca kawan ini. Iya, betul. Iya. Artinya ya Tuhan masih sayang ke PDI Perjuangan. Kalau misalnya akhirnya sampai hari ini Pak Jokowi masih nyantai-nyantai, besok jadi ketum nggak tahu tuh PDI akan bawa kemana sebagainya. Jadi kembali lagi ya, euforia, kemudian gegap gempita, kemudian kayak heroik. Saya pikir diakhiri Prabowo lah itu. Keterkaitannya dengan Jokowi. Sudahlah. Hidup Jokowi, udahlah. Dinaikkannya ke mobil komando, ikut lihat patroli, ditaruhnya di dan antara ditaruh itu. Saya pikir mesti ada yang menegur dia. Iya. Abang lah Bang yang harus tegur Bang. Bukan. Tapi Bang, elit PDIP sekarang merasa lagi di out-out nggak sih Bang? Diadu domba? Enggak. Jadi gini ya, biar ada juga edukasi dari pertanyaan kau ini. Kalau diadu domba itu karakternya rendah sekali. Ya orang bisa diadu domba gimana? Ya sama aja bisa lah, aku ada 3, aku adu domba orang gitu. Iya. Iya kan? Kau putri dikatakan ini, mau putra dikatakan ini. Dia rendah banget ya. Iya. Gitu loh. Jadi satu. Dan kemudian juga yang membuat optimis saya, hampir tidak ada benih-benih perpecahan. Di internal. Di internal. Satu-satunya partai yang sudah cair semuanya. Nggak ada lagi PNI, Partai Murba. Nggak ada lagi IPKI yang dibikin Jenderal Nasution. Partai Katolik, Partai Kristen. Nggak ada lagi. Golkar sampai sekarang masih mewarisi. Ada Kosgoro, ada MKGR, ada Soksi. Inilah 3 pilar yang mendirikan Golkar. Masih ada tuh. Orang-orang Soksi, orang-orang masih ada. Rapat-rapat tersendiri masih ada. Kebetulan saya dekat sekali banyak dengan orang Kosgoro. Tahu betul saya.
gitu loh. Saya dulu waktu awal-awal wartawan korannya Kosgoro Isman. Jadi hubungan masih lah dengan mereka-mereka itu. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, hampir tidak ada di PDI Perjuangan. Udah selesai. Lebih maju lagi, tidak ada lagi masalah Islam Kristen. Tidak ada lagi masalah suku. Orang Tionghoa mimpin Jakarta, si Amin yang ribut dari dulu. Aman dah. Tenang, udah 5 tahun lebih, 6 tahun mimpin Jakarta. Jakarta itu paling gojolaknya paling apa itu? Berkali-kali pusing kepalanya Mega Jakarta ini. Silih berganti dalam 1 tahun 2 tahun ketuanya. Ribut, demo. Bisa selesai dibikin si Amin ini. Gitu loh. Iya. Ada rumor kan Pak Jokowi mau bikin partai bang, partai TBK, partai terbuka. Capek kita mikir itu. Dengan upaya adu domba PDIP ini biar nantinya berlabuh ke partai Iya tersebut. enggak lah. Gimana Itu yang aku tanggapannya? bilang tadi, kalau adu domba yang memang kualitasnya rendah, diadu domba lah. Tapi kalau punya karakter, punya ini, apa yang mau diadu domba? Nggak ada cerita. Tapi andai kata upaya itu ada, konsolidasi atau rapatkan barisan seperti apa yang dilakukan PDIP saat ini bang? Andai itu ada. Ini ya begini ya. Bukan saya mau cerita tinggi-tinggi kimiawi politik, atau kemudian saya cerita karakter politik, atau kemudian cerita ini. Ada itu, bakat kumpulan itu bisa pecah. Ada. Ya. Ada aja. Gak usah gue sebutlah partai mana itu partai mana, atau apa. Ada aja. Iya. Ada memang karakter dan pertumbuhan solid. Ya kan? Ada, lihatlah sejarah Golkar. Paling rendah kalau nggak ketuanya, sekjennya Mr. Tentara. Terakhir itu Ludwig gitu. Itu tentara. Ada yang nyikat, ada yang apa gitu loh. Macam-macam cara untuk soliditas ini gitu loh. Jadi saya tidak melihat, bukan yang mau menafikan atau kemudian onani atau kemudian melacurkan atau mau mengapakan, menghibur diri. Saya nggak melihat ada benih atau apa bersemi atau apa perpecahan. Nggak ada. Klik tadi. Atau kemudian ya itu dulu kok nggak diberesin sih, kok jadi terbawa-bawa sampai sekarang. Nggak ada. Iya. Nggak ada gitu loh. Bukan karena dominasinya Mega. Mega memimpin sebagai ibu. Dia memimpin sebagai ini, betul-betul ngayomi. Dia tidak klik. Tidak ada orang-orang istimewa di depan dia. Tidak ada. Gitu loh. Saya orang biasa-biasa aja. Saya sebenarnya yang paling banyak riwayat hidup dengan Mega tuh saya. Sampai sering aku katakan air mata yang paling mengalir di pundakku, di bahuku, bukan air mata istriku, air mata Mega. Gitulah keterlibatan aku dengan dia dalam menghadapi banyak problem. Gitu loh. Maka saya berani mengatakan bahwa sangat tangguh dia. Sangat, apa itu, karakternya sangat begitu kuat. Dan kemudian kepemimpinan dia betul-betul dinikmati. Ya terus terang aja lah, contoh soal aja dia Philip Pramono. Di DKI. Itu kan genuine dia itu. Iya. Iya kan? Aku harus ngaku angkat topi sama dia lah. Dia pilih ini. Kawan tak masuk di apa partai bursa politik. Iya kan? Mana lah pernah ada di mana di Pramono gitu loh. Iya ini contoh yang terakhir lah. Terbukti menang. Iya itu terbukti menang. Bang, katanya kalau Bu Mega tuh kalau mau mengambil kebijakan yang strategis ini berdiam diri katanya bang di kamarnya bang. Iya betul. Ngobrol Bung Karno katanya bercandaan orang-orang PDI katanya. Dia kalau itu ya saya sendiri ya. Saya sendiri terus terang suka juga ngomong sama bapakku. Ada suasana kebatinan gitu loh. Ada suasana kebatinan. Malah itu kadang-kadang ku sampaikan juga itu keponakan-keponakan gua. Jadi keponakan gua pas lagi di Siborong-borong di tempat pemakaman keluarga ada 5-6 orang ponakan gua. Anak kakak udah sini. Aku sudah di dalam pakai jas pakai dasi ini udah di kuburan. Ku dengarlah kalian bertengkar. Enak sama Uda ini, pura-pura marah tapi duitnya keluar gitu. Udah ini apa? Ya, wah pokoknya kalau ngutang nggak pernah ditagih kita gitu. Ya, pada lompat-lompat mereka tuh. Oh enggak loh. Jadi aku dengar itu dari kuburan. Nah itu artinya mengkomunikasikan
mengakrabkan histori. Gitu loh. Bukan klinik-klinik. Jadi dia dengan bapaknya ada histori. Lu bisa bayangin bapaknya sakit, bapak ini gak bisa lihat, gak bisa jaga. Ngeri itu. Obat yang dikasih dia, obat ini. Bukan obat yang sebenarnya. Tersayat-sayat gak tuh si Mega itu. Bapaknya di Wisma Yaso gak bisa dikasih ini obat yang benar. Gak bisa dirawat di hari-hari terakhirnya. Sakit itu, Bang. Ngeri itu. Buat Mega nggak, waduh. Saya bisa bayangkan itu. Perbuatan kepada orang tua kita. Jadi kalau dia sekarang kompensasi implementasinya dia berdialog dengan bapaknya, aku hormat, respect. Nggak ada di hidup dia itu. Kesempatan itu. Pak, Bapak terlibat nggak G30S? Bapak kok digini kan? Bapak atau apa? Nggak ada. Iya. Ada. Di depan mata dia. Dan kemudian yang sangat terpukul waktu saya dengan Rahma ke Blitar. Untung kau nggak ikut ke Blitar sama Mega. Nggak bisa masuk kami. Hanya di pagar duri itu aja. Nangis-nangis si Rahma. Karena mesti izin Dandim. Dandimnya lagi ke Surabaya. Ini bapakku. Mas, ini anaknya, putrinya Bung Karno. Wah, kami cuma pegang perintah. Harus pengetahuan Dandim. Waktu kita ceritakan sama Mega itu, untung aku gak ikut kalian. Lebih tersiksa lagi dia. Iya. Jadi yang gini-ginian dia udah mereka lalui gitu loh. Bukannya, ya sorry dengan gempita, gemerlapan dan segala macam. Enggak. Jadi bukannya saya mau inflasi atau penderitaan itu sudah biasa. Bukan hal yang ini lagi. Itu dan tidak dramatisasi. Itu kantor Republika di Pejaten itu, Republika yang di Pejaten. Disitulah dulu kantor kami. Datanglah Faisal Tanjung Sarwan Hami, anak buahnya. Dia bawa truk, dibuangin semua kayak filing kabinet box itu. Mega hanya meneteskan air mata aja. Dia ambil, langsung lemparkan ke truk itu. File-file DPD, DPC, file-file apa semua. Dia udah lalui. Terhina sekali. Belum lagi di Ponegoro. Diinjak-injak kamar kerjanya, diapain dan ini. Jadi bukan dramatisasi. Ini sudah dilalui dia. Gitu loh. Jadi apa sebenarnya yang dibikin oleh Prabowo ini menyakitkan Mega ini. Iya dong. Orang ini yang mengkhianati friendku Mega. Orang ini yang mengkhianati friendku yang membuat aku bisa pulang dari Jordania. Harus Prabowo seperti itu berpikir. Orang ini yang apa gitu loh. Logikanya. Naluri manusia ya. Iya. Saya juga tidak punya handicap waktu bantu Prabowo waktu urusan adiknya Hasim sama urusan kredit. Nggak ada. Nanti Mega tersinggung, nanti Mega nggak suka. Malah Mega senang. Kita bantu Prabowo itu Mega senang. Ya sambil makan pagi ini. Iya mak, kata si Taufik. Panda itu lagi urusan kreditnya. Bowo katanya kan. Kredit apa itu Pan? Gini-gini. Panda bantu ya. Tapi harus jangan minta duit kau. Katanya. Itu peristiwa-peristiwa manusiawi true story dari dia yang orisinil. Gitu loh. Yang tidak kemudian diapakan, diobralkan gitu loh. Artinya innocent, apa itu, tulus. Bantu ya Pan ya gitu ya. Kau kan dekat dengan dirutnya. Dengan Elu. Iya mbak, gue bilang. Boleh juga lah biar dapat komisi aku. Tahu sampai sekarang satu perak pun tak ada. Udah 100 miliar loh. Udah ini. Jadi kembali lagi ke Mega, kekuatan ketangguhan dia, ketulusannya, kebersihan hatinya. Tidak ada kedengkian, tidak ada dendam kesumat, tidak ada ini. Coba bisa bayangkan kalau dia iain 3 periode. Coba dia iakan perpanjangan ini. Coba bisa bayangkan.
Nabrak konstitusi. Datang siapa si Jokowi, saya tidak pernah minta 3 periode, saya nggak ini 3 periode. Ahok cerita ke aku, 5 kali disuruh si Ahok, sampai karena gagal si Ahok gak diomongin dia, ada 6 bulan dia gak diomongin. Nah ini Ahok masih hidup, bisa ditanya ini. Yang benar kau Ahok, aku bilang iya, udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tanya dulu ibu. Bakal rame. Lu enggak dia, artinya orang yang punya, bukan aku mau menjelekkan, mengapakan Jokowi, orang yang punya karakter yang begini terhadap teman akrabnya Bowo juga berpikir dong. Udahlah selesailah dia Magelang, hujan naik mobil komando, ya kan, atau dana tara sekarang udahlah. Saya pikir stop lah itu. Gitu loh. Stop lah itu, jangan diterusi lagi. Dengan segala hormat, dengan hak pribadimu. Aku bilang berani stop, tenggang rasa. Aku bilang stop, tepos liro. Gitu ya. Apa artinya tepos liro? Saling wongke. Gitu loh. Di wongke, diorangkan. Mega itu orangkan dong. Jangan nafikan. Gitu loh. Ini bukan berarti abang lagi memohon ya? Enggak, mengingatkan. Ya dari usia saya lebih tua sama Prabowo. Dari pengalaman saya juga punya banyak pengalaman, ya kan. Daerah-daerah pertempuran juga sama-sama daerah pertempuran. Dia bawa senjata, aku bawa pena, ya kan. Bedanya satu, abang nggak pernah dibantu Pak Prabowo pernah dibantu abang. Itu agak bangga juga. 2 kali saya bantu dia, ya kan. Urusan hasib sama urusan kredit. Iya. Ya. Tapi politik itu kejam ya bang ya? Bisa merubah orang 180 derajat ya? Ya bukan politik yang kejam, yang mengelola politik itu loh. Jangan pula kau jadi takut orang berpolitik. Istrimu tiap hari berpolitik. Gimana caranya? Dia pegang duit 100.000 ke pasar, terjadi peristiwa politik. Pindah wortel, pindah pisang, pindah sayur ke tangan istrimu. Itu peristiwa politik. Baik. Pemindahan kekuasaan, peralihan kekuasaan, penggunaan kekuasaan. That's politik. Itu politik. Gitu loh. Jadi jangan kejamnya politik, apa ya politik. Orang yang melakukan itu. Gitu loh. Itu kan banyak, maka itu kita terus terang, saya dengan podcast ini kita ada banyak edukasi yang mau kita ini kan. Banyak pendidikan yang mau kita sampaikan gitu loh. Itulah politik. Itu yang dibilang Soekarno. Macht forming, pengumpulan kekuatan. Macht unwending, penggunaan kekuatan. Apa cara alatnya? Partai. Datang pula sih kawan menyesalkan. Partai perorangan. Partai TV. Aduh, bacaannya apa gitu loh. Ya, jangan-jangan di bawah bendera revolusi udah gak pernah baca lagi. Kalau dikatakan hormat, sayang, kita sudah lalui, sudah limpah. Bukan berikan ya, limpahkan. Tahu limpah? Agak sih. Berkelebihan, berlimpah-limpah. Bahasa Indonesia itu indah loh. Kita limpahkan. Jadi kalau 1 gelas bukan kita limpahkan, 1 ember. Wah itu baru kata-kata ini. Kebaikan semua kita sudah limpahkan sama Jokowi. Ini ya. Sama Jokowi. Iya. Iya kan? Jam tengah 5 pagi dia gedor rumah gua. Baru pulang dari Aceh dia. Harus ladi ini dia kasih makan enak. Ini segala macam. Ku tenteng ke sana, ku tenteng kemari. Ada lagi biar tambah pengetahuan dia. Tidak ada pernah pertemuanku dengan dia yang tidak dia catat. Aku bilang, aku Riku juga. Masuk gak usah lah, relax aja lah kita. Enggak, banyak yang penting-penting ini. Mas Panda ngomong. Itu. Abang pun sor juga kan? Oh, sor juga. Iya, Pak. Awak gak ada sekolahnya kan. Dokter Andes gak. Presiden nyatatin ya kan? Iya, nyatatin. Iya, padahal itu senjata buat tipu abang pada akhirnya bang. Oh gitu. Aduh, ampun. Aduh. Itulah kenyataannya ya. Iya, itu Iya. pahitnya di situ tuh bang. Tapi ketika para tokoh besar itu dalam
tanda kutip seenaknya aja berucap bang, tanpa dipikirkan efeknya buat edukasi sebuah bangsa, ngeri bang ya buat terhadap Ngeri lah, bang, ya. ngeri lah. Ya maka itu hati-hati gitu loh. Itu ya dalam kehati-hatian itulah yang saya katakan tadi, seorang tokoh seperti Mega ngomong dulu. Inner circle. Ada Said Abdullah, ada Oli, Dodo Kambe, ada Utut, ada Puan, ada siapa. Ya kan? Yang ku dengar dalam pertemuan itu Puan, Mama jangan marah-marah, Mama jangan ini, jangan nangis, jangan apa kayak gitu. Terbuka gitu loh. Iya. Ini juga terus begitu dia bilang endasmu, aduh itu gak ada yang nasihati dia ini. Gak ada yang ingatin dia ini gitu loh. Korupsi kita kejar ke Antartika, ada segala macam. Kemudian nanti kita maafin. Loh, di mana Yusril? Di mana sih ini Otto Hasibuan? Iya, iya. Ahli-ahli hukum, jagoan-jagoan hukum. Nggak dinasehati. Pak, kalau Bapak bicara mengenai korupsi ini Pak. Kisi-kisinya ini. Apanya ini. Kalau Bapak bicara ini begini. Aku takut mekanisme itu nggak ada. Aku takut mekanisme itu nggak ada. Bang, kalau Bu Mega tuh orang yang terbuka nggak sih bang? Terbuka. Dalam arti Cuma sakit jantung juga kita. Karena terbukanya itu kadang-kadang nggak ada rahasia. Loh iya begini. Ada kita ketemu 4-5 orang bercerita dia. Oh, kita sakit jantung pikir. Dia lolos, polos aja. Kau udah pergi, udah bubar pertemuan tuh. Wah, aku ngomong gitu tadi ya. Begini, sakit jantung. enggak, maksud tuh akhirnya kan kenapa aku tanya Bu Mega terbuka atau enggak? Artinya Bu Mega bisa ketemu dengan siapapun. Iya, iya. Termasuk dengan Pak Prabowo, Bang. Oh bisa. Tapi kan sampai hari ini belum pernah Nah, dengar ketemu, ini Bang. ya, kalau akal sehat saya, sebelah kamar Puan ada Dasko. Dasko ini paling dominan ini sekarang, paling dipercaya. Bisa mereka berkomunikasi. Kemudian juga bukan hal yang baru. Bukan karena belakang-belakangan ini, sebelum-sebelumnya saya kayak ikut juga terlibat. Dia datang ke Teguh Umar, pintu terbuka. Gak pernah ada penolakan dari Mega atau untuk mengelak atau enggak gitu. Gak ada. Dekat sekali mereka gitu loh. Orang kita juga cemburu dimasakin nasi goreng. Gua yang kenal Mega dari dulu gak pernah aku dimasakin nasi goreng gitu loh. Contohnya. Di Gitu PDIP loh. nggak ada masalah bang. Hah? Bu Mega dan PDIP nggak ada masalah. Itu terbuka selalu. Iya, iya. Atau abang menangkap ada ini nggak bang? Ada orang yang melarang nggak Pak Prabowo untuk ketemu dengan Bu Mega? Dari pihak dia, nggak tahu saya. Dari pihak dia ya. Tapi pihak Bu Mega sih Nggak ada. Karena nggak ada perlu dikasih pendapat dia melarang atau menerima atau ini, karena Mega sendiri udah tahu. Udah tahu dia apa yang harus dia lakukan gitu loh. Kalau pemahaman saya ya, sejauh yang saya kenal dia. jadi ya. kalau di pemberitaan yang mengatakan bahwa Bu Meganya belum mau, Bu Mega belum mau itu Iya. bohong itu bang. Apa ya, bohong kalau saya enggak. Karena bukan apa-apa ya, dia tahu relasi itu begitu mahal, relasi itu begitu terhormat, relasi itu ya, hampir tidak masuk di akalku, kemudian dia ngelak atau menghindar kalau memang ini ada mau pertemuan gitu loh. Karena dia sangat menghormati itu, yang setahu aku gitu loh. Gitu loh. Jadi dari malah ada ini, ada juga jeleknya Mega ini. Kalau dia tahu, kemudian yang dia tangan terbuka, kemudian juga lugu atau polos atau kebetulan respectful, diperlakukan sebaliknya, dia, wah itu kopeknya keluar keras kepalanya. Mau diapakan? Ini terus terang itu yang kukhawatiri dengan caranya Prabowo ini. Jokowi itu menampar Mega. Jokowi apa kemudian dipajangin 2 presiden yang punya masalah itu, kemudian dengan ini. Itu bukan apa sedih juga aku gitu loh. Kalau aku di samping Mega nggak tahu apa yang mau saya ngomong sama dia gitu loh. Dalam arti kata, kenapa lah mesti begitu caranya gitu loh. Karena pemujaan, teriakan,
yang triumfat, heroik. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, kurang kenyang oh udah tepuk tangan, apa. Terima kasih, udah puncak pemujaan, puncak puji-pujian, puncak segala macam tuh. Ingat nggak Mega di mana? Terbersit nggak dalam pikiranmu bagaimana perasaan Mega? Gak ada. Itu terakhir. Gitu loh. Jadi saya bukan mau mengandaikan atau mempersamakan aku dengan Mega. Sama tuh 2 kali aku bantuinnya nggak ada tergiur atau tergoda saya untuk minta take and give. Nggak ada. Nggak ada. Mega juga nggak ada minta take and give. Gue pulangnya kau dari Jordania. Tahu diri dong kau. Apa dong? Nggak ada tuh. Gitu loh. Itu bukan aku mau memuja-muja mengapa dia. Ada satu karakteristik dalam dunia politik yang langka di Indonesia, tokoh perempuan. Yang jam terbangnya udah ban hitam. Wah ini bukan aku mau biar mengapakan dia. Glorifikasi. Bukan saja glorifikasi atau memitoskan atau mengapakan. Enggak. Mengagungkan ya. Iya konkret. Dia ditampar. Manalah ada di Republik ini bapaknya sakit nggak boleh dilihat. Manalah di Republik ini bapaknya tergeletak udah terkapar-kapar nggak boleh dia tungguin. Mega dengan Soekarno. Bisa kau rasakan nggak? Manalah anak presiden dikeluarkan dari sekolah, nggak boleh. Sekolah yang didirikan bapaknya lagi, IPB. IPB dan ITB itu bapaknya yang bikin. Waktu dibangun segala macam itu dia bolak-balik datang ke Bogor, datang ke Bandung, lihat pembangunannya. Dan diusir dari situ. Gitu loh. Bukan aku mau dramatisasi, bukan. Dia udah lewatin itu. Dan dia tidak ayan, tidak saraf. Tidak jadi depresi. Gitu loh. Di mana ada satu kembali lagi yang manusiawi, bapaknya tergeletak di rumah sakit atau di dalam tahanan Wisma Yaso, dia tidak bisa besuk, dia tidak bisa bawa aspirin atau bawa norit atau bawa apa. Wah, penderitaan apa lagi nggak dilalui Mega? Nggak pernah dialami Prabowo itu, nggak pernah dialami Jokowi itu. Gak pernah dialami SBY itu. Gak pernah itu. Jadi bukannya aku mau dramatisasi, nambah-nambahin, atau mengapakan apanya. Enggak. Ini faktanya loh, ini faktanya. Dia udah lalui ini. Gitu loh. Dia sudah alami ini. Gitu loh. Dia dihinakan sudah, dipermalukan sudah. Nah aku khawatir jangan sampai sikapnya Prabowo ini mempermalukan Mega, menghina Mega. Tanpa berasa. Tanpa sadar ya. Waduh itu, aku bilang harus ada yang nasihati Prabowo. Stop lah itu, glorify sama Jokowi itu. Dan gak ada gunanya juga Bang? Dan gak ada gunanya. Dia udah kehormatan top, dia udah 10 tahun. Udahlah, kasihlah kebebasan dia apa. Kenapa mesti ditenteng-tenteng? Saya waktu itu kayak film loh. Waktu saya lihat di televisi Prabowo pidato. Hidup Jokowi. Aduh, kayak film itu. Kayak film di mana lah Mega dengar ini, di mana dia waktu itu, apa dia, kayak film. Itu yang ada di bayangan abang tuh. Iya. Nonton itu tuh. Iya, kayak film. Bisa ku bayangkan itu sangat menyakiti dia.
Bukannya aku mau ngipas-ngipas, manusiawi aja. Iya dong orang yang, apalagi saya pikir dalam doktrin karakter Kopassus paling benci sama orang yang berkhianat. Itu ya, saya kan punya banyak saudara juga Kopassus. Ponakan juga, anak mantuku juga ada Kopassus gitu loh. Ya kan? Mereka itu karakternya itu bukan main. Di kumpulan-kumpulan keluarga jadi panutan tuh, jadi teladan itu. Iya kan? Dengan pengkhianat. Iya. Paling nggak suka itu. Itu darahnya Kopassus itu tuh bang. Iya. Ini pengkhianat. Gitu loh. Mengkhianati partai yang membesarkan dia. Dan tidak ada merasa salah, guilty feeling, nggak ada. Nggak ada merasa ini, prihatin. Wah itu paling seram itu karakter yang begitu. Berarti ada pembenaran bahwa dia yang benar. Dirinya yang benar gitu loh. Nggak ada merasa ini. Lu aja yang ribut, lu aja yang sentimen. Ya biarin dong. Prabowo menghormati Jokowi. Ya hak dia dong. Iya, iya. Apa yang salah? Jangan karena dengki dong, jangan karena benci. Saya tidak suka kepada orang pejabat-pejabat yang lama di kuyu-kuyu di ini kan, saya nggak punya. Bukan proporsi di situ. Ada hal yang mendasar mengenai karakter, mengenai etika itu. Iya. Ini orang yang punya perasaan mungkin akan paham, getarannya akan sama gitu bang. Iya, iya, iya. Kalau akhirnya orang nggak menangkap ini berarti memang mereka nggak punya perasaan. Iya, iya, iya. Jadi seharusnya ketika Pak Prabowo menyampaikan kayak itu, yang ada di benak dia bener. Bagaimana dengan Bu Mega ya? Kalau saya ngomong ini. Iya, 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 iya. Kalau saya ngomong ini, bagaimana ya Bu Mega itu? Karena bagaimanapun juga sejarah ini kan nggak bisa dihapus begitu aja bang. Iya, Bahwa iya. dari Yordania yang mulangkan adalah Bu Mega, yang marah-marah adalah Bu Mega. Iya, iya, iya. Pembahasan ini terjadi di inner circle-nya Prabowo harusnya. Iya. Iya, 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 iya. Kecuali mau dinafikan saja, nggak ada sejarah itu sebagainya. Kecuali, Denial terhadap fakta sejarah. iya, iya, iya. Iya. Kecuali Pak Prabowo adalah orang yang ya melupakan sejarah. Baru itu bisa terjadi. Iya, iya, iya. Jadi saya lihat ya, kesan aku sangat santun ini. Siapa? Prabowo. Yang saya bersentuhan langsung dengan aku. Jadi di hotel Dharma Wangsa itu aku lagi di lobi ngobrol sama orang, liwatlah dia. Ini peristiwa 4-5 tahun yang lalu, liwatlah dia. Berhenti. Mot! Kok saya? Lompat saya dari tempat duduk saya. Oh, dia jalan dengan 5 orang, 6 orang rombongannya. Oh. Sama dengan dia waktu sama Jokowi, MRT itu. Hari pertama mereka itu. Ditinggalkannya makan siapa? Jokowi. Langsung jalan ke saya. Nyambut aku. Wah, langsung. Nanti saya akan sampaikan kepada Presiden bahwa kita 2 teman akrab lama. Bahwa kita sudah bersahabat dari dulu. Sambil jalan itu dia jelasin. Wah, hormatnya sama bukan main. Maka sampai kugodain mereka 2. Ini udah serius gak ini pertemuan kalian ini, udah perdamaian kalian ini? Apa enggak itu? Iya. Itu. Jadi sangat santun lah. Dan aku berapa kali ke kamar kerja dia, berapa kali ngobrol sama dia. Dia perlakukan sama saya itu equal. Seperti setara gitu loh. Wow, bukan main. Jadi di prosesi kemarin Pak Prabowo pidato tuh abang nggak melihat ini adalah Pak Prabowo ya? Iya. Iya, bukan Prabowo yang saya kenal ini gitu loh. Iya. Waduh ini. Termasuk karakter Kopassusnya. Iya, waduh. Terima kasih, terima kasih. Wah, apa yang bikin apa ini histeris ini? Bikin apa ini gitu loh. Menurut abang 3 bahaya kekuasaan itu udah mulai dinikmati Prabowo berarti bang? Nah itu yang kubilang juga ada semacam satu apa yang dia alami itu, dan itu bahaya, bisa menyangkut siapa saja, demam panggung. Kalau pas di meja podium pidato dengan begitu banyak manusia dan begitu, itu banyak yang terpeleset demam panggung.
omongannya belepotan, kemudian apa, kemudian overacting, itu yang dibilang demam panggung, ya kan? Itu juga yang saya apakan tadi, itu apa? Dia enjoy, dia nikmati tanpa lagi memperdulikan perasaan orang lain. Yang soal dia ngomong dasmu, malah dibikin canda lagi. Setengah berbisik dia, tapi karena pakai mikrofon masih kedengaran. Terus orang pada ketawa, dia bilang, aku ngomong apa? Oh, kok ribut? Kok apa? Katanya. Diulang lagi berkali-kali begitu. Waduh, itu demam panggung, ya kan? Dan juga tatanan penampilan dia selama ini kan orang yang percaya diri, punya karakter, punya integritas segala macam. Tapi dengan tampilnya ada Mayor TD itu membuat penampilan dia jadi lain. Kemudian menjadi feodalistik, ya kan? Menjadi Doro betul yang harus diapain. Keringat dikit langsung lap, ini dapat. Dan yang paling bahaya dalam struktur militer dan sudah teruji lama, yaitu ajudan. Ya. Ajudan itu betul-betul rekrutmen, satu pola, etape rekrutmen pemimpin di militer. Trisu itu bekas ajudan. Ya. Wiranto itu bekas ajudan, dan banyak lagi yang lain-lain bekas ajudan. Sekarang Anam aja dinafikan. Ada Mayor Teddy aja. Mayor Teddy dengan segala macam overactingnya dan segala macam, itu saya khawatir nggak ada yang mengajari menegur dia. Aku terkaget-kaget itu lihat video itu yang Panglima berdiri di dekat dinding, kemudian dia datang, enggak Panglima. Oh, Panglima ya. Tanpa hormat langsung. Langsung, wah. Waduh. Ramai itu Bang. Artinya institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, itu punya tradisi penghormatan. Punya tradisi yang apa gitu loh. Karakter kekuatan Angkatan Darat kan itu. Karakter mereka itu. Oke. Luar biasa. Bang, terakhir banget ini sebelum kita tutup. Mungkin sebagai polisi senior, mungkin kita udah pernah tanya Bang Arif, cuman nggak ada salah kita nanya lagi. Buat generasi muda Bang, Abang sebagai polisi senior, teman-teman luar sana generasi muda yang ingin sekiranya masuk ke dunia politik, apalah pesan-pesan Abang? Politik itu indah. Politik itu energi, sinergi. Politik itu kreatif. Politik itu atraktif. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena pemahaman terhadap politik yang sebenarnya adalah pengumpulan kekuatan, penggunaan kekuatan. Itulah kata Soekarno, politik. Alat tools untuk itu partai. Itu kata Soekarno. Soekarno ngomong langsung ke aku loh. Bukan aku baca bukunya. Pak Karno, apa itu politik? Pak Karno, politik itu adalah pengumpulan kekuatan. Nah, peristiwa ini seluruh manusia Indonesia, terutama ibu rumah tangga, istrimu juga melakukan ini. Dia kumpul kekuatannya, dia bawa uang ke pasar, 100.000 di dompetnya. Ketemu dia tukang wortel, tomat, tukang jual apa, terjadi transaksi. Dia kuasai itu tomat itu sama sayur itu. Si kawan tukang jual dikuasai duitnya. Peristiwa politik. Ya, ini biar paham dulu gitu loh. Yeah. Itulah politik. Jadi ada orang, politik kotor, politik apa. Enggak, ini dasar dulu. Semua insan Indonesia, semua insan manusia itu melakukan politik. Berpolitik gitu loh. Itu yang harus dipahami awalnya. Nah, pertanyaan kepada anak muda, ya belajarlah. Itu kan interaksi itu. Interaksi dan juga pengorganisasian. Kalau saya sendiri nggak kuat. Kalau kumpul 5-6 orang, 10-20 orang tambah kuat, didengar aku. Apalagi kalau aku ini, maka itu aku perlu dong ketua Dewan Pimpinan Cabang. Perlu aku jadi ketua DPD. Perlu aku jadi ketua ini. Dengan begitu aku ada kekuatan, aku ada ini.
baru didengar aku, gitu loh. Jadi akumulasi daripada apa ini semua ada koridornya. Dalam dunia politik ada ininya, ada porsinya, gitu loh. Maka saya bilang itu politik buat anak muda, kalau ngerti politik dan mau berpolitik, belajar dan itu indah. Membikin pintar, begitu organisir. Jadi gimana ya? Maka itu seperti kita dulu pendidikan di partai itu bagaimana management memimpin orang, yaitu kemudian problem solving itu yang SWOT, bagaimana memecahkan persoalan. Akhirnya dipaksa kenapa? Karena risiko berkumpul, risiko banyak orang, jadi harus diatur. Management mengatur orang, gimana? Iya dong, gimana ini sekretaris gua ini, bagaimana bendahara gua ini, bagaimana bagian olahraga ini, bagian apa ini, bagaimana ini, job desk-nya gimana ini, apanya gimana ini, pertanggung jawabannya gimana, terorganisir lah, teratur lah, itulah namanya partai, gitu loh. Jadi kalau kemudian tiba-tiba datang Jokowi partai perorangan katanya, dia ngeledek kemudian, itu karena dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau dibilangnya partai perorangan, yang saya tahu sistem partai perorangan si Utut mencatur, itu perorangan. Loh si Utut itu ngelawan di Medan, gue undang dia ke Medan, ngelawan 100 orang di lapangan Merdeka itu, mencatur. Nah, dia memang perorangan, dia sendiri. Cap-cap pindah dia. Orang master internasional, dia. Iya. Tapi partai tidak seperti itu, Bang, pemahaman politik. Iya.